Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah klik channel Bongkar Kasus. Semoga kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan ya. Dan terima kasih juga yang udah subscribe. Semoga rezekinya selalu lancar. Yang belum, boleh banget ya dibantu subscribe-nya. Terima kasih. Fajar Widya Dharma Lukman berasal dari Jakarta. Ia sempat menempuh pendidikan di SMPN 13 Bandung, kemudian melanjutkan ke SMA Taruna Nusantara Magelang, salah satu sekolah bergengsi yang banyak melahirkan perwira polisi. Setelah itu, ia masuk ke Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 2004. Ia juga mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan 2011. Fajar sempat bertugas di Cirebon pada tahun 2018 dengan posisi sebagai Wakapolres. Setahun kemudian pada tahun 2019, ia kembali dipercaya menduduki jabatan yang sama di Polres Indramayu. Karirnya semakin berkembang ketika bergabung dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur 2021. Ia menjabat sebagai Kepala Bagian Bin Opsional di Res Narkoba. Tahun 2022, Fajar diangkat sebagai Kapolres Sumba Timur. Lalu pada 2024, ia dimutasi ke Polres Ngada untuk mengemban tugas sebagai Kapolres di wilayah tersebut. Pada pertengahan Januari 2025, Kepolisian Federal Australia menemukan video kekerasan seksual terhadap anak di salah satu situs dewasa negara itu. Setelah ditelusuri, video itu ternyata dibuat di kota Kupang, Indonesia. Informasi itu diteruskan ke Divisi Hubungan Internasional Polri, lalu diteruskan ke Polda NTT pada 22 Januari 2025. Hasil penyelidikan menunjukkan video diambil di Hotel Kristal di Kupang pada tanggal 11 Juni 2024. Dalam video tersebut, seorang anak perempuan usia 6 tahun dilecehkan oleh pria dewasa. Ketika diselidiki, pria di dalam video adalah pejabat kepolisian AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suma Atmaja yang bertugas sebagai Kapolres Ngada. Selanjutnya, pada 23 Januari 2025, Polda NTT melakukan rangkaian penyelidikan ke Hotel Kristal Kupang dengan menggali informasi dari berbagai staf hotel, CCTV, serta pengecekan terhadap data tamu di hotel. Dari data hotel terungkap, Fajar memesan kamar dengan nama samaran Fandi dan menggunakan SIM sebagai identitasnya. Kepolisian segera meluncur ke Polres Ngada dan melakukan penyelidikan di ruangan Fajar. Ditemukan 8 CD atau compact disc berisikan video pelecehan terhadap para korban yang diketahui ada 4. Yang pertama usia 20 tahun, 16 tahun, 14 tahun, dan yang terakhir bocah perempuan usia 6 tahun. Tanggal 2 Februari, Fajar ditangkap. Karena pelaku adalah pejabat kepolisian, ia diinterogasi Propam Polda NTT. Pada 20 Februari 2025, ia diterbangkan ke Jakarta. Dan dari hasil tes urin, terbukti Fajar mengkonsumsi narkoba. Kemudian pada 12 Maret 2025, ia resmi diberhentikan tidak terhormat dari kepolisian karena melakukan pelanggaran berat. Dari pengakuan Fajar, ia terjerumus ke penyimpangan seksual karena hobinya yang menonton video dewasa. Yang akhirnya ia mencari wanita melalui aplikasi kencan, meskipun diketahui ia telah menikah. Dari aplikasi tersebut, ia berkenalan dengan Vita Kune dan minta dicarikan gadis kecil. Vita lantas mengenalkan kepada Fani. Fajar menghubungi Fani melalui media sosial. Ia meminta Fani mencarikan bocah perempuan dan menjanjikan diberikan uang sebesar 4,5 juta rupiah.
Korban pertama Fajar diduga berusia 14 tahun. Ia dibujuk oleh pelaku dengan mengajaknya makan di restoran di hotel. Setelahnya ia dibawa ke kamar. Di sana korban diduga kuat mengalami kekerasan seksual dan direkam. Setelah direkam, Fajar mengupload ke situs dewasa di luar negeri. Entah karena ekonomi atau hanya kesenangan semata. Di sisi lain, polisi juga melakukan penangkapan terhadap Stefani Heidi Dokorehi atau Fani sebagai fasilitor. Fani sendiri seorang mahasiswi politeknik berusia 21 tahun. Fani mengaku menyodorkan anak tetangga kosnya sendiri yang berusia 6 tahun. Saat itu Fani minta izin kepada ibu gadis tersebut untuk mengajak putrinya jalan-jalan. Karena sudah kenal dan tidak curiga, ia mengizinkan anaknya untuk ikut bersama Fani. Fani kemudian membelikan makanan dan pakaian, lalu diajak ke Hotel Kristal dengan dalih akan bertemu dengan ayahnya Fani. Selanjutnya, Fani menyerahkan gadis tersebut kepada Fajar. Fani lalu pergi kemudian menjemput kembali dan mengantarkan gadis tersebut pulang, dan ia tak lupa memberikan uang 100.000 rupiah kepada bocah itu dan mengatakan untuk tidak bicara kepada siapapun. Fani mengaku awalnya ia dijanjikan 4,5 juta rupiah, tapi ia hanya diberikan 3 juta rupiah. Uang itu dipakai untuk sewa mobil, kemudian mengajak anak itu bermain, dan sisanya untuk biaya kuliah. Si ibu bocah baru tahu kalau anaknya dicabuli ketika ia didatangi kepolisian Kupang tanggal 3 Maret 2025. Ia menangis histeris, tak menyangka musibah itu akan menimpa putrinya. Ia ingat di hari kejadian anaknya membawa uang 100.000. Ketika ditanya dapatnya dari mana, anaknya menjawab dari ayahnya Kak Fani. Tanggal 21 Maret 2025, Fani resmi ditahan di Lapas Wanita Kupang. Kemudian Selasa 21 Oktober 2025, Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan penjara 11 tahun dan denda 2 miliar kepada Fani. Jika ia tidak sanggup membayar denda, maka diganti dengan hukuman 1 tahun penjara. Di hari yang sama, Selasa 21 Oktober 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Kelas 1A Kupang, Nusa Tenggara Timur, Hakim Ketua Anak Agung Gede Agung Parnata menjatuhkan vonis 19 tahun penjara terhadap mantan Kapolres Ngada Fajar dan denda 6 miliar. Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Majelis Hakim juga mewajibkan Fajar membayar restitusi atau ganti rugi sebesar 360 juta kepada 3 korban anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Banyak pihak yang menilai hukuman ini masih belum sebanding dengan trauma para korban. Polisi yang harusnya melindungi dan mengayomi masyarakat justru menjadi pelaku kejahatan. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah hukuman untuk Fajar dan Fani sudah cukup adil? Nanti tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu kasus kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum, see you.